ada hal yang lebih bagus daripada emas, maunya emas. Artinya kenikmatan dunia ini apa sih itu? Kalau kita kehilangan surga. Gitu. Pada saat kita menyerah dan katakan Tuhan, aku nggak akan pergi kecuali Tuhan berkati saya, Tuhan selamatkan saya. Indah sekali. Yesus yang bawa. Jadi Yesus yang bawa kita semua. Jadi jangan pernah ada berpikir ada oknum lain atau siapa itu namanya kan. Melkisedek pun tidak. Tapi hanya dia. Karena hanya dia yang membuat semuanya itu obsolete. Sudah selesai. Sekarang era baru. Namanya Heavenly Century. Kan begitu. Ya. Shalom, senang bertemu kembali bersama dengan sahabat Hope Channel Indonesia dalam program diskusi Sekolah Sabar. Saat ini kita sudah masuk di tahun yang baru. Secara official, secara resmi saya bisa katakan selamat tahun baru buat kita semua. Dan untuk pekan ini kita sudah ada di pelajaran kedua, masih dalam topik atau judul besar Kitab Ibrani. Dan seperti biasa saya ingin mengundang kepada pemirsa untuk belajar bersama. Jadi jika Anda belum memiliki buku pelajaran sekolah sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini, Anda bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia, memberikan nama, alamat, nomor telepon sehingga kami dapat mengirimkan buku ini kepada Anda dan kita akan belajar bersama-sama mengenai Kitab Ibrani untuk 1 kuartal ke depan. Di sini saya sudah ditemani dengan sahabat-sahabat narasumber kita yang akan berdiskusi bersama. Oke, di sini saya sudah ditemani narasumber-narasumber kita dan di sini ada Lando. Shalom Lando. Shalom, selamat berjumpa kembali. Oke, baik. Ada Bang Edmund Situmorang. Shalom Bang. Shalom, selamat berjumpa, Tuhan berkati. Ada Norman Tambunan. Shalom Norman. Shalom. Shalom Kak Yola. Dan pastinya kita ditemani dengan Pendeta Leroy Pakpahan. Shalom Pak Pendeta. Enak bilang selamat tahun baru. Selamat tahun baru, betul. Karena sudah sah tahun barunya. Oke, kita masuk di pelajaran kita, pelajaran pekan kedua dari Kitab Ibrani. Ini kalau dari judulnya aja ya, pekabaran Kitab Ibrani. Kayaknya ini di pelajaran kedua sudah langsung intinya. Kalau dulu kan pelajaran-pelajaran lain intinya di pelajaran ya di tengah-tengah gitu ya. Mungkin ini kita akan lihat apakah intinya ada di dalam sini. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Yesus itu sebagai siapa sih dalam hidup kalian? Secara personal ya. Mulai tolong aku kasih waktu beberapa detik untuk berpikir. Yesus itu siapa sih dalam kehidupan personal kalian? Memang lebih mudah kalau bagi saya menganggap Yesus itu sebagai juru selamat. Kalau saya butuh apa-apa, saya datang. Yang lebih susah adalah menganggap dia sebagai Tuhan, sehingga dia yang kontrol saya apa yang harus saya lakukan. Yes. Oke. Kalau aku lebih ke menganggap Yesus itu sebagai teman. Juga memang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Tapi saya menganggap Yesus itu teman. Jadi kalau ada apa-apa, kalau saya mau bercerita tapi nggak ada siapa-siapa yang saya mau bercerita, ya udah pasti ya di kamar ngobrol sama siapa lagi kalau bukan kepada Yesus. Oke. Kayaknya ini mungkin ini agak berbeda karena aku menganggap bahwa Yesus itu adalah yang pertama adalah memang dia penuntun, guru gitu, dalam artian kalau kesesat, kalau lagi butuh apa, mau Tuhan ini bingung nih atau mau gimana, ngobrol gitu sama Tuhan. Tapi yang kedua kadang aku anggap Yesus itu panic button gitu loh. Kayak aduh, gawat nih. Akhirnya
udahlah gue usaha dulu lah semampu gue gitu, terus ujung-ujungnya yaudahlah pendekatan Tuhan udah mentok. Kata sih nganggap seperti itu, cuman ya lebih banyak mungkin nggak kayak ya orang yang bisa dicurhatin, orang yang bisa menuntun gitu lah, semacam guru yang kayak aduh butuh guidance, butuh apa segala macam gitu. Oke. Pendeta? Sebagai pendeta, kita kan sering disebut gembala, ya, shepherd. Tapi jangan lupa, saya bukan shepherd, saya under shepherd. Jadi gembalanya dia. Karena seringkali kan saya punya kemampuan dalam pengembalaan kan, padahal lupa saya bahwa saya ini sebenarnya adalah domba juga. Ya kalaupun dikasih panggilan pelayanan begitu, saya hanya under shepherd ya, bahkan little shepherd ya, di bawah great shepherd. Ya, itu bagi saya. Oke. Kalau saya mungkin karena saya perempuan kali ya. The only one. Gambarkan Tuhan akan datang di awan-awan sebagai pengantin pria gitu ya. Jadi untuk melihat Yesus sebagai pasangan, sebagai pacar atau sebagai mungkin suami itu mungkin lebih dekat gitu karena I have someone gitu beside me. I have someone yang bisa take care, bisa jadi ya benar-benar melindungi, mengayomi gitu, menjadi seorang pasangan yang bisa curhat juga, yang bisa mungkin nggak cuma curhat tapi benar-benar kita kayak ngomong aja gitu sesuatu yang sehari ini ngapain aja, nggak cuma curhat tapi cuma yang ngomongin semua keseharian, apa yang pengen diomongin, apa yang pengen diungkapkan, itu buat saya personal seperti itu. Dan itu lebih private. Yeah. Kalau bahasa zaman sekarang ya deep talk. Deep talk. Iya, oke. Orang zaman now ya. Iya, zaman now. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pekabaran Kitab Ibrani adalah judul dari pelajaran pekan kedua dari Triwulan yang pertama tahun 2022. Dan ayat hafalannya ada di Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Lando boleh pimpin kita dalam doa? Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama mau belajar akan pekabaran firman Tuhan melalui sekolah sahabat pada hari ini, Tuhan. Terima kasih banyak, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kalau tadi kita memperhatikan ayat hafalan, inti dari yang kita bicarakan, berarti artinya sebelumnya sudah ada yang dibicarakan. Dan intinya adalah kita mempunyai imam besar. Tanggapan dulu dari teman-teman nih. Sebenarnya apa sih yang dibicarakan sebelumnya? Kenapa intinya tuh imam besar? Ya, ini balik kepada pelajaran Ka'bah ya. Imam besar adalah seorang perantara ya, antara manusia dengan Tuhan. Ya, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, di mana dia berbicara dan mengkomunikasikan kehendak Tuhan kepada kita. Ya, dari imam besar inilah gambaran yang kita dapatkan di seluruh pelajaran kita sepanjang pekan ini ya. Yesus sebagai perantara, imam besar. Oke. Ya memang kalau dibilang penggambarannya sebagai imam besar, mungkin lebih ke arah gini. Aku kasih ilustrasi kayak gini. Zamannya bangsa Israel ketika mereka berkemah di padang gurun itu kan, di padang gurun. Imam itu kan ada dua jenis kan, ada imam yang biasa, ada imam besar. Yang dimana imam besar itu setiap beberapa tahun sekali yang dia masuk ke bagian paling dalam itu kan, yang kakinya ada lonceng, yang kalau udah masuk tuh bangsa kayak wah ini kalau meninggoy bahaya gitu kan, kayak aduh kita nih bersalah besar gitu. Karena Yesus di sini digambarkan dialah yang masuk ke situ gitu loh, yang bukan lagi imam, yang bukan lagi orang perantara yang ece-ece, yang dalam artian dia memang penyambung biasa, enggak, tapi dia tuh jembatan yang kokoh, yang besar, yang kalau nggak ada dia tuh kayaknya lika-liku untuk ketemu Allah tuh agak sedikit muter jauh gitu. Agak muter jauh gitu. Jadi kenapa digambarkan sebagai imam besar ya, memang Yesus jabatannya atau secara fungsional memang ada di situ, menjembatani
apa yang Allah inginkan dituliskan kepada manusia. Manusia mau ngomong apa? Lewat Yesus gitu loh. Jadi ada jembatan besar di sana yang menyatukan itu gitu loh. Jadi kalau memang nggak ada Yesus, berarti apapun yang kita minta, apapun yang kita kasih, mau lakukan, mau kasih tahu kepada Tuhan, tanpa adanya seperti tadi bilang, imam besar, jembatan, semua itu nggak bisa sampai. Nggak lewat. Berarti ya. Nah, susah juga. Jadi kalau imam yang harian ya, kalau kita mungkin bisa bilang yang sehari-hari korban, kan ada pendamaian juga, korban pendamaian. Tapi imam besar itu yang kayaknya full, everything, membersihkan bait suci gitu. Jadi kita melihat sosok Yesus itu ya dialah yang membersihkan dosa manusia secara universal. Menurut pendeta gimana? Pasal 2 yang pertama kali dicatat kata imam besar kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia ya. Imam besar. Tapi boleh perhatikan juga gesture atau position yang diperlihatkan dalam ayat 1 ya, pasal 8 ini. Coba dibaca. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita punya imam besar. Memang itu yang dijelaskan ya, bahwa dia lebih superior daripada Musa, lebih superior daripada bahkan dari malaikat-malaikat, perjanjiannya lebih superior. Tapi kemudian coba perhatikan, ini dibicarakan imam besar, beda dengan imam kecil ya, imam biasa. Lalu apa yang disebutkan? Posisi dia bagaimana? Yang duduk di sebelah kanan. Duduk di mana dia? Sebelah kanan. Nah, itu yang namanya sanctuary atau mikdas dalam bahasa Ibrani-nya. Nggak ada tempat duduk, nggak ada kursi. Ya, nggak ada. Jadi ketika imam, termasuk imam besar dalam pelayanan mereka nggak duduk, mereka itu kerja berdiri. Nah, kalau disebut tidak ada kursi, ya ada sih, memang ada juga kursi karena ada kata di situ mercy seat, tutup pendamaian ya, tutup pendamaian itu dianggap seat, tapi di situ hanyalah untuk posisi the throne of God, dianggap begitu. Jadi Allah duduk di situ, dan itu ada di tabut perjanjian, kan begitu. Nah sekarang digambarkan Yesus kita yang adalah imam besar duduk, dia lebih besar daripada yang lain ini. Yang lain ini kan ya selesai offering keluar. Selesai menyampaikan dupa keluar. Tidak pernah bersama dengan Tuhan. Artinya berdamai dengan Bapa ya Allah. Tapi dia ini dia duduk. Artinya dia sudah selesaikan semuanya di bumi. Nah, sekarang dia tinggal mengantarai. Nah, ini superior dia ya. Jadi dia ada di mana? Nah, kalau dalam bentuk sanctuary, jadi dalam bahasa sanctuary, dia ada di mana? Dia ada di tabut. Dia ada di hukum itu, dia ada di situ. Sementara imam-imam dunia yang membesar, ya mereka tidak di situ. Mereka itu di depan ya, di depan begitu. Jadi mengofisiat. Beda dengan kita. Jadi inti yang disebutkan ini, oke lah, imam besar ada di bumi dengan segala pelayanannya, ada bait sucinya atau mikdasnya, tapi jangan lupa ini imam besar kita yang satu ini duduk di situ. Dia ada di situ. Memang dia di situ, dia penghuninya di situ. Ya, berarti lebih besar kan? Ya. Jadi bukan cuma sekedar dia perantara ya, dialah Tuhan. Dialah hakim itu. Jadi kalau disebut dia memediasi, apa artinya? Itu bukan lagi bicara tentang kau baik-baik atau segala macam, bukan hanya itu. Tapi dia yang menjudge. Kau benar. Kalau imam besar di dunia, ya untuk dia saja dia bikin korban. Kan begitu. Jadi sampai orang kan pasang telinga. Ini jangan sampai itu dering-dering lonceng-lonceng itu berhenti kan. Kalau udah berhenti mereka gugup. Dia tidak lagi begitu. Dia tidak lagi jalan-jalan. Dia duduk. Dan itu yang Yesus katakan, kepada imam kepala yang waktu menghukum dia di salib, yang adalah juga throne dianggap ya. Karena dalam bahasa Yohanes salib itu adalah throne. Itu adalah tahtanya ya. Dia dimuliakan katanya kan. Dia bilang, kamu akan lihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan itulah kabaran Ibrani. Di-expand lebih luar biasa. Amin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi dan kalau kita lihat pelajaran kita mulai dari hari Minggu, Yesus adalah Raja kita.
Senin Yesus adalah perantara kita, lalu Selasa Yesus adalah pemenang kita, Rabu Yesus adalah imam besar kita, dan hari Kamis Yesus mengentarai perjanjian yang lebih baik. Jadi kita melihat sosok-sosok yang berbeda, tapi saling connected dari Yesus. Kayak tadi yang saya udah tanyain ke teman-teman, Yesus sebagai apa sih dalam kehidupan personal teman-teman. Nah, kalau kita ngebahas mengenai Yesus sebagai raja, perantara, imam besar, apa sebenarnya yang mungkin tadi pendeta sebutkan ada yang kurang, kayak ada yang kurang. Gimana pendeta? Ya saya hanya mau katakan di bagian keempat ini ya. Di ayat keempat di pasal 8 masih ya, di lanjutan dari ayat kita ya. Sekiranya maksudnya Yesus di bumi ini ya sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada. Jadi Yesus itu sudah mengordain orang-orang yang menjadi imam. Lalu apa bagian Yesus ketika berbicara tentang century? Jadi century language-nya kira-kira Yesus di mana? Oh, Yesus ada di domba. Bukankah Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah. Kan begitu ya, semua itu kan? Iya. Ya. Jadi itu bagiannya. Tapi jangan lupa, bukan hanya Yesus itu yang jadi domba, jadi korban. Tapi dia juga adalah imamnya, dia imam besarnya. Jadi semua ada dalam dirinya. Berarti ada elemen yang sangat di highlight luar biasa di pelajaran hari Senin dengan juga hari Rabu ya, bahkan di hari hari Kamis ya, walaupun ini bicara tentang mediasi antar covenant ya, bahwa Yesus itu adalah imam besar juru selamat. Jadi ada banyak orang kan memediasi orang, tapi ditanya korbannya di mana, nggak ada ya. Orang lainnya dikorbankan, tapi Yesus kita tidak, dia ada di situ dan darah dia itulah yang dia bawa ke bait suci dan kemudian dia duduk di tahta Allah. Jadi sempurna, dia sudah diterima, kemenangannya sudah dikasih, sudah diberikan kan, komplit, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Masalahnya kita, nah itu bagiannya. Jadi Allah kita luar biasa dalam memilih Yesus sebagai pengantara kita, dia juga raja, dia juga pemenang ya, champion ya, dan selanjutnya. Ibaratnya kayak kalau di pengadilan itu yang harusnya kita yang diadili, tapi Yesus yang menggantikan kita, Yesus juga yang menjadi pengacaranya, Yesus juga yang ada di atas sebagai hakim. Bukan begitu ya? Ya, jadi untuk apa khawatir kalau begitu? Sudah semuanya digantikan. Ya. Sudah pasti menang ini. Ada orang dalam. Berarti kita ini sebenarnya kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, artinya kita udah masuk surga jalur VIP dong. Istilahnya angkot, kita ini ditraktirin. Iya, ditraktir dibayar. Tapi kita pengen bayar sendiri gitu. Tapi kalau bayar sendiri nggak cukup. Iya. Itu supir bilang nggak laku, uangmu nggak laku. Gitu. Tapi benar, kalau misalnya Yesus itu memang ya oke lah, dia raja, dia pengantara, dia yang pemilik segala macam. Terus ini si Roh Kudus sama Allah ngapain dong kerjaannya dong? Kalau semua itu udah dalam Yesus gitu. Oke. Seru nih. Pendeta. Roh Kudus ya, bagian Roh Kudus ini bisa kita temukan satu ayat mungkin di dalam Ibrani, khusus Ibrani ada kata roh. Apa yang dikerjakannya? Ya kita kalau cari roh kan, ya kita nggak ambil dari kitab Ibrani kan, kita cari dari tempat lain bahwa Roh Kudus ini memberikan pengaruh kepada kita, impresi ya, diimpres kita dengan kebenaran yang kita sudah tahu. Jadi jangan mengatakan bahwa oke, saya nggak perlu tahu apa-apa, yang penting Roh Kudus saja. Enggak begitu ya. Yesus juga dalam Yohanes kan disebutkan, aku akan panggil penghibur itu supaya nanti diajarkan apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah mengajarkan yang di luar dari ajaran Yesus. Begitu ya. Jadi kita diimpres sedemikian rupa ya. Jadi sementara Allah ya memang dia adalah hakim ya. Dia hakim yang agung, dia penerima dan dengan siapa imam besar ini memediasi kita ya. Allah kan nggak bisa ditemui. Manusia kan nggak bisa ditemui ya. Jadi harus ada pengantara. Itu fungsinya. Tapi artinya memang segala sesuatu itu dikerjakan oleh Yesus on behalf of human being. Ya kan begitu. Tapi ya Allah tetap juga ada di situ ya, dalam bahasa century ya, hukum itulah karakter Allah. Nah, kita sekarang sedang dihadapkan kepada hukum itu ya, bercermin kepada hukum itu, dan kita lihat kita nggak bisa ya, kita salah gitu. Tapi dia datang masuk. Nah, satu lagi mungkin yang bisa ditambahkan ya. Ketika orang gagal memahami doktrin bait suci atau mikdas ini atau century ini, disitulah kemudian orang tidak paham yang namanya sanctification by faith.
Karena gini, kematian Yesus itu disalib kan sebenarnya untuk memberikan peluang. Kalau istilahnya kita naik kereta api, kita anjlok. Nah, justification by faith itu letakkan lagi ke relnya. Lalu sanctification di mana? Ya jalan. Karena gini, kalau kita tetap di situ, emang kita di mana? Iya, betul. Kita nggak sampai di Bogor kan begitu, kita masih di tengah jalan gitu ya. Anjlok. Lalu dikembalikan, ya tetap aja di situ. Nah, sanctification itulah jalan. Relnya sudah ada. Tapi rel itu bukan destination. Rel itu menuju kepada destination. Apa itu? Keselamatan. Itulah dia. Tadi Sanctuary ada di situ. pendeta ada ngomong soal mediasi, mediator. Ini yang saya tahu ya. Biasanya kita kalau butuh perantara itu entah kita Calo sedang Bukan ya? Bukan. Beda ya? Beda. kita sedang berselisih contohnya ya. Jadi kayak saya diem-dieman sama Lando nih contohnya. Saya bilang ke Norman sampein ke Lando ini. Nanti Lando nggak mau ngomong juga sama saya mungkin. Lando bilang ke Norman, kasih tahu Yola ini gitu. Itu berselisih. Atau mungkin memang kita berada di tempat yang jaraknya jauh gitu. Sehingga kita butuh perantara. Ya kalau sekarang mungkin lebih gampang karena ada teknologi gitu ya. Tapi apakah kita membutuhkan Yesus sebagai perantara itu kita masih berselisih dengan Allah? Atau Allah terlalu jauh dengan kita sehingga kita membutuhkan perantara? Ya, ini kenyataan Alkitab menyatakan dalam Galatia 3 ya. Galatia 23 betul betul ya. Bahwa semua manusia sudah berdosa ya. Dan nggak ada yang nggak berdosa gitu loh. Semua telah jatuh dan come short of the glory of God ya. Dalam kenyataan itu berarti kita semua layak ya kan, di dalam Galatia 6 ayat 23 hukuman daripada dosa adalah maut ya kan. Jadi upah dosa itu maut ya. Kita semua layak mati ya untuk menjadi perantara ya. Kalau misalnya papa saya itu nggak pernah marah gitu loh. Tapi kalau sekalinya papa saya marah, saya stres gitu loh. Nah, yang harus padahal mama saya tukang marah gitu loh. Nah, yang harus bujuk-bujuk saya, enggak bang, papa itu nggak bermaksud begitu. Mama saya akan datang ngasih tahu apa yang terjadi. Nah, ini dalam keadaan ini kita nggak ngerti juga bagaimana kembali kepada Allah Bapa. Karena tadi dosa sudah meliputi kita demikian rupa, kita nggak ngerti lagi karakter Bapa ini gitu loh. Kok seakan-akan Bapa ini jahat sih? Kita ditinggal, kok kita nggak dikasih ini itu? Hilang siapa Bapa itu. Nah, Yesus inilah perantara ngasih tahu sama kita melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, ya kan? Yesus adalah firman, ya kan? Yesus adalah Roh. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita betapa kita membutuhkan seorang perantara, memberi kita tahu kembali. Tadi balik kepada jalur yang benar. Ini loh jalannya. Yuk kita sama-sama. Itu gambar. Dan memang itu realitanya. Misalnya Ibrani 4:16 ya. Itu jelas itu disebutkannya. Coba mulai kita berimajinasi ya. Apa kata-kata yang disampaikan? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung ya, melintasi semua langit. Ya, coba ya 4:16 bukan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Lalu lanjut lagi 10:19 ya. Jadi 10:19 ada juga keberanian di situ. Bahasanya mirip, artinya tujuannya mirip tapi dengan penjelasan yang berbeda ya. 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempatnya kudus. Tempat kudus. Kita sekarang ada di mana? Di Studio Hope Channel. Tempat kudus di mana? Surga. Sampai nggak kita di sana? Belum. Tidak. Melalui Yesus kita sampai. Jadi ya betul seperti yang Yola katakan bahwa kita butuh perantara karena kita belum sampai dalam pengertian. Tapi pengharapan yes. Janji yes. Kita sudah sampai. Dan sebenarnya perkara kita ini kan ada dalam darah itu. Jadi istilahnya segala riwayat kita, segala bentuk pertobatan kita dan penerimaan kita ada dalam darah itu. Dan darah itu yang dibawa oleh Yesus ke Bait Suci, bukan? Yang untuk dipersembahkannya, aku sudah tebus mereka. Darah domba itu ya. Ya, yang being dibersihkan. pronounced righteous. Walaupun belum buat apa-apa. Hanya percaya aja kan begitu. Nah, kembali kepada yang saya bilang tadi. Biasanya orang kalau bicara tentang Roh Kudus, itu nggak ambil kitab Ibrani kan. Tapi jangan lupa, kitab Ibrani bicara Roh Kudus.
Contoh, Ibrani 3:7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hati. Jadi ya orang-orang muda yang ada di rumah atau di mana di jalan barangkali sambil buka YouTube ini ya ingat kita itu jangan keraskan hati ya. Lalu ada lagi 6 ayat 4 ya itu karunia-karunia ya 9 ayat 8 Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Ini zaman orang Israel sebelum artinya selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi belum terbuka. Jadi waktu bait suci masih ada sebelum Yesus mati itu belum terbuka ke sana. Yesus yang bawa. Jadi Yesus yang bawa kita semua. Jadi jangan pernah ada berpikir ada oknum lain atau siapa itu namanya kan. Melkisedek pun tidak. Tapi hanya dia. Karena hanya dia yang membuat semuanya itu obsolete. Sudah selesai. Sekarang era baru. Namanya Heavenly Century. Kan begitu. Ya. Kalau boleh, kayaknya aku lebih suka untuk cerita ya, itu kayak kita bilang dia pembawa itu kayak gini. Contoh nih LDR nih, Amerika sama Indonesia, gitu kan, LDR nih. Ada orang pacaran dia LDR. Untuk bisa komunikasi sama dia kan harus melalui telepon. Sekarang kita punya komunikasi yang canggih gitu kan, melalui internet. Nah kalau aku boleh gambarkan, Yesus itu tuh kayak internetnya gitu loh. Kalau you nggak ada internetnya, ya you nggak akan bisa nelfon pacar you di Amerika kan gitu. Tapi kalau you terkoneksi dengan internet, kapanpun mau ngomong dengan pacar di Amerika itu bisa. Jadi kalau memang, dan yang kedua adalah kalau memang you butuh pacar you di sana, ya do it, telepon gitu, jalan, lakukan sekarang gitu loh. Kalau memang butuh tahu. Nah terus yang ketiga adalah pendeta, kalau aku boleh lagi bandingkan sama kayak, let's say lah kita tidak kenal siapa itu Allah gitu kan. Tapi karena ada internet, kita jadi tahu, kita jadi browsing. Oh Allah itu ini loh. Oh contoh lagi nih, aku nggak tahu siapa itu Joe Biden gitu kan. Tapi karena internet aku tahu, oh Joe Biden itu presiden ini nih. Ya Yesus itu kayak internet. Yang memang sebenarnya ada dan selalu ada dan jadi penghubung, cuman kitanya mau nggak lewat itu, kitanya mau nggak masuk ke lewat situ, mau nggak cari tahu. Free access. Free ya, udah itu free access gitu kan, bisa menusuk mana-mana. Betul betul. Jadi tahu nomornya. Ya menarik. Gitu. Oke. Kalau kita lihat Yesus sebagai perantara itu sudah cukup jelas. Tadi teman-teman udah kasih berbagai masukan. Yesus sebagai raja. Ada pelajaran di sini khusus nih Yesus sebagai raja. Dihubungkan dengan anak Daud. Yesus anak Daud. Signifikansinya. Oh ya. Dia adalah raja ya. Memang ini kembali kepada histori ya. Histori dari bagaimana Davidic kingship dibentuk ya. Dia dari suku Yehuda bukan. Lalu ada bahasa menyebutkan bahwa dari tanggul Ishak, dari apa bahasa yang lebih mudah keturunan. Maksudnya bicara pohon, dari tumpuk bibit. Bukan, setelah ditebang lalu ada lagi muncul itu? Tunas ya. Bukan tunas juga ya. Tapi ada lah ya, ada dari situ akan muncul katanya. Ya kita tahu sendiri bahwa setelah bergenerasi di zaman Yesus siapa raja Israel? Raja Yahudi. Herodes, orang Idumea, orang Edom. Bukan orang Israel, boro-boro orang Israel, suku Yehuda, boro-boro Yehuda. Orang Israelnya tidak. Bukan. Tapi kemudian Yesus pada waktu dalam pelayanannya orang sebut ini dia rajanya. Anak Daud. Anak Daud loh, bukan anaknya Yusuf, bukan anak Maria. Langsung dikaitkan kepada dia kan. Jadi artinya gini, dari sejak permulaan, dari Mazmur sudah dikatakan, bahwa walaupun dia anak Daud, tapi Daud menyebut dia Tuan atau Tuhan. Bagaimana mungkin? Itu makanya pertanyaannya oleh Stefanus, bagaimana mungkin yang namanya anaknya, tapi disebutnya Tuan atau Tuhan? Nah inilah rahasianya kita. Jadi dari kerajaan itu, jadi artinya dari Davidic kingship itulah masuk Yesus, karena dia yang mau selamatkan. Tapi begini, ada konsep orang Ibrani yang perlu kita pahami dalam hal ini. Kan kalau orang berpikir tentang kingdom, itu wilayah kan. Lu bicara kerajaan misalnya. Itu sebabnya ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, kita nggak bilang dia bangsa Israel. Tapi Bani Israel. Ya kan? Karena mereka belum punya teritori, kan begitu. Tapi orang Ibrani tidak berpikir seperti itu, terlalu sempit. Bagi mereka yang namanya kingdom, itu bukan teritori, tapi realm. Apa itu realm?
suasana gitu ya. Jadi itu lebih kepada domain, ya. Bukan domain, apa namanya, kekuasaan begitu. Karena ada banyak orang, ya dia ada posisi, dia duduk di tahta, tapi nggak ada kuasa, ya. Ya kita tahu ya ada beberapa kerajaan ya, ada rajanya, tapi yang bermain perdana menteri. Kerajaan kita tidak seperti itu, dia berkuasa. Tapi mungkin sekarang orang bilang seperti setan ya, setan menganggap dia apa kan? Di pelajaran sahabat kita disebutkan nih dia adalah raja katanya kan. Tapi itu kan pengakuan dia, siapa bilang dia raja? Itu namanya kudeta ya. Diambil alih. Ambil alih. Kudeta. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Di sini ada satu topik yang menurut saya menarik juga untuk kita bahas, yaitu Yesus adalah pemenang kita, our champion. Kalau dengar kata itu Jesus is our champion, adalah pemenang kita, kayak joki ya. Itu dia. Udah, kita nggak perlu bertarung sendiri. Yesus yang gantiin kita. Tapi anehnya, karena kita mungkin ada perasaan angku bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu, kayak menganggap remeh orang yang sudah merelakan dirinya untuk menggantikan kita. Miris juga manusia zaman sekarang udah dikasih yang gratis, tapi maunya hal yang lain. Ada hal yang lebih bagus daripada emas, maunya emas. Artinya kenikmatan dunia ini apa sih itu? Kalau kita kehilangan surga, ya aneh lah manusia, cara berpikir manusia, dan miris. Tapi praktikalnya ya, kalau kita bilang Yesus sudah menang, Yesus menggantikan kita, Yesus kita pasti bisa menang karena Yesus sudah menang gitu. Tapi kenyataannya kita sering kalah, kita sering jatuh kembali ke dosa yang sama. Kita sering tergoda oleh keinginan dan akhirnya kalah lagi. Maksudnya konsep Yesus menang itu seperti apa? Nah itu kayaknya agak berat ya Pak. Konsep menangnya kayaknya bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang mungkin nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan, dalam artian konsep ini kan konsep menangnya berbeda dengan kayak kita menang lotre contohnya ya, atau kayak kita berantem menang gitu kan. Ini konsepnya sama sekali berbeda gitu loh. Yang tadinya aku lebih suka menggunakan kata dimerdekakan. Tapi kalau ngomong soal champions, aku lebih suka ilustrasinya kayak gini. Kalau zaman kerajaan Roma, kan ada yang arena gladiator tuh ya. Arena gladiator, terus itulah dipertarungkan gladiator terkuat gitu. Dan memang mereka berasal biasanya dulu dari budak perang, budak apa segala macam. Ini ceritanya, ada satu orang berkedudukan tinggi, terus dia lihat, oh ini budak-budak ini nggak seharusnya dia ikut masuk arena gladiator. Dia turun gantiin budak-budak ini. Oh budak-budak ini jeleknya adalah, enggak, kami bisa kok. Yang intinya ya kalah gitu kan. Ya merasa bisa tapi kalah gitu. Mending bilang kami bisa. Ini mana budaknya naik ke atas nyorak-nyorakin. Ayo bisa. Ya, makin rusak jadinya kan. Jadi maksudnya adalah, ketika dibilang champions pemenang, ya memang Tuhan itu, ya joki, ya bener joki. Tapi maksudnya, lebih ke arah, jadi ini udah mau turun loh. Udah seseorang yang dia turun, udah ngebantuin, dan memang kemenangan yang diberikan bukanlah kemenangan yang, kita menang 2-1 hore, enggak. Tapi ini kemenangan yang everlasting gitu loh. Kemenangan yang panjang gitu, yang bagi kita kayaknya, kayaknya kita nggak butuh, tapi sebenarnya butuh. Dimerdekakan dari si dosa itu, gitu. Dimerdekakan dari hal-hal yang membebani kita itu gitu. Kalau aku mungkin baik lagi ke tadi kereta, soal pertanyaan Kayola, kenapa sampai kita bisa jatuh nih? Kalau saya kan kalau pulang dari tempat kerja biasanya naik kereta. Anggaplah keselamatan itu yang biasa kita pegang untuk menahan kita biar nggak jatuh di saat kereta mau berhenti kan, biasanya kayak gitu, atau tiba-tiba ngerem. Itu biasanya nggak stabil kalau kita berdiri. Untung-untung kalau dapat tempat duduk, kalau nggak ya harus berdiri sama pegangan kan. Nah kalau nggak dapat pegangan, itu kalau keretanya tiba-tiba berhenti, kita kayak mau jatuh. Jadi kita harus terus berpegang biar kita nggak jatuh. Artinya ya kita harus tetap percaya
mempunyai iman yang kuat kepada Yesus agar kita nggak jatuh yang kayak seringkali kita jatuh. Itu karena kita nggak punya iman yang kuat, kita nggak benar-benar percaya sih menurut saya. Sama kayak di kereta kita harus tetap berpegang loh. Nggak mungkin kita lepas berdiri aja begini pas ngerem jatuh. Tapi sudah di kereta. Iya, udah di kereta. Di kereta jatuh. Iya, udah di kereta Nggak mau jatuh. pegangan. Saya senang dengan cerita seorang pemenang di Alkitab. Namanya dirubah menjadi pemenang. Israel, ya tadinya namanya Yakub penipu, ya kan. Terus Tuhan ganti nama pemenang. Nah, cerita itu tertuliskan dia berada di tempat yang disebut Peniel, ya. Saya baru tahu Peniel itu ternyata artinya El adalah Tuhan, Peni adalah wajah atau di hadapan Tuhan, ya. Dia sebetulnya berperang sama Tuhan sendiri itu dia. Dan bergulat dengan Tuhan, ya kan, malaikat. Nah, bergulat dengan Tuhan. Anggap musuh ya. Nah, iya, dia berantem dan anehnya kakinya udah patah dan dia pokoknya udah lemah sekali. Tapi kok dia yang menang? Nah, itu aku bingung. Ternyata aku temukan kemenangan dia itu pada saat dia memeluk kaki daripada makhluk tersebut, ya, ataupun Allah sendiri. Pada saat dia merangkul dan tidak melepaskan dan katakan, aku tidak akan pergi dari sini kecuali engkau memberkati aku. Saya pikir ada satu gambaran yang baik yang diberikan dalam cerita ini, pemenang tersebut, ya. Pada saat kita bergantung kepada Yesus dan kita tinggal di kaki Yesus, ya, seperti Maria versus Marta, ya, Maria duduk dekat kaki Yesus, dia menjadi pemenang gitu. Pada saat kita menyerah dan katakan, Tuhan, aku nggak akan pergi kecuali Tuhan berkati saya, Tuhan selamatkan saya. Indah sekali. Ya, itu gambaran. Atau mungkin kalau dilanjutkan seperti Paulus juga, bukan? Kan sama itu. Jadi dia kan bilang, aduh, saya bisa jadi lebih bagus ini, Tuhan, kalau engkau cabut ini kelemahan dalam tubuhku. Lalu Tuhan bilang, oh, kamu diam aja. Justru dalam kelemahanmu aku kuat, katanya. Bukankah seperti juga Yakub? Setelah dipukul dia punya pangkal paha, ya. Sampai saat itu katanya orang Israel tidak lagi makan bukan makan ayam, tidak makan lagi pangkal itu, ya. Nah, karena itu peristiwanya. Tapi justru pada waktu dia dipukul lalu lemah, di situ dia menang. Berserah dia. Berserah, karena penyerahan. Ya. Karena seringkali orang gagal kan, gagal ketika dia rasa dia lebih, lupa pegangannya, jatuh di kereta api, di dalam kereta api jatuh, gitu dia. Nah, tapi secara teologis ini yang disebut namanya dengan fase kedua itu. Justification, oke, you're right, no problem. Tapi kan itu kereta harus jalan. Atau kita setelah jatuh, kenapa orang benar jatuh? Sampai 7 kali katanya, boleh 7 kali jatuh. Kenapa? Karena jalan. Ya kan? Dia jalan. Nah, ketika jalan dia jatuh. Tapi kalau nggak jalan, ya nggak jatuh. Tapi nggak kemana-mana. Di situ aja gitu. Jadi kita jalan. Nah, itulah proses yang disebut namanya sanctification, penyucian. Jalan. Jangan tetap disalib. Jadi kita nggak boleh tunggu disalib. Kita harus jalan. Tapi jangan sendirian. Bersama dengan Tuhan. Karena dia pemenang kan begitu. Jangan artinya perang sendiri ya. Tuhan di depan dia pergi ke tempat lain gitu. Gitu. Oke, waktu menipis nih pendeta. Tapi masih ada satu yang belum kita touch, yaitu perjanjian yang lebih baik. Mungkin langsung aja pendeta deh. Ya, konsepnya kan perjanjian. Tapi jangan dicampur adukkan dengan istilah perjanjian ya, dalam arti Alkitab ya. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan berit. Berit itu covenant. Artinya dua pihak agree together, sepakat. Ya. Nah, ini kenapa lebih baik? Adalah satu, darahnya kan bukan darah hewan. Kita ditebus, manusia ya, manusia ditebus, tentu saja harus digantikan dengan manusia. Saya tidak bisa ditebus dengan, artinya berarti saya disamakan dengan kambing begitu kan begitu. Itu vulgarnya kan begitu. Dan itulah sebabnya Yesus yang adalah Allah, dia turun jadi manusia. Dia mati sebagai manusia. Itulah sebabnya malaikat juga tidak bisa menebus kita. Dia malaikat. Emang urusan apa gitu ya? Beda gender kan begitu ya. Beda nature kan begitu. Yang kedua, Yesus itu nggak berdosa. Tapi dia dicobai dalam segala rupa bahkan lebih daripada kita. Tapi didapati tidak berdosa. Itu kekuatannya. Jadi dia membuat korban itu bukan untuk dirinya, tapi untuk ini. Imam yang lain dengan perjanjian yang lain itu ya seperti itu. Lalu mungkin yang ketiga, sebenarnya ada banyak elemennya.
yang namanya perjanjian yang lama itu dasar hukumnya itu Torah di atas batu. Batu itu lambang kekekalan, harus kekal. Tapi it doesn't have influence yang perfect kalau itu di batu, kecuali itu di loh batu hati, di flesh bahasa kitabnya. Itu harus ada di hati kita, tidak di batu. Ya di batu itu ada hukum di situ, dibuat di sini hukum Torah gitu. Tapi tidak pernah masuk ke sini. Karena gini, semua yang kita bicarakan dari tadi itu kan ilmu semua itu kan, informasi karena kita belajar. Yeah. Tapi we are dealing not only for information, to get information, but to be transformed. Transformasi yang kita butuhkan. Informasi penting, tapi kecuali itu mendarat pada flesh ya. Jadi hukum itu masuk ke dalam diri kita. Ya kita hanya sebagai orang-orang diplomatis ya, pengajar-pengajar ya. Tapi tidak ditransform hati kita ya oleh Tuhan. Itu inti dari itu adalah itu. Jadi kita punya imam besar, tapi dia rindu agar kiranya dia berkerajaan di hati kita. Jadi kalau disebutkan istilahnya kita ini adalah seperti sanctuary, ya tubuhmu adalah bait suci, ya Allah itu ada di sini, nggak lagi di luar ya. Kitabnya banyak, Alkitabnya banyak, bikin hukum Taurat di pintu-pintu kan begitu, di gereja juga dibikin di belakang mimbar. Ya. Tapi itu tidak pernah masuk dalam hati, nonsen. Ayat ditaruh di jidat. Tapi nggak pernah di dalam kepala, di luar kepala. Di luar, masih di luar kepala. Nah ini pas banget nih, karena di bagian yang terakhir ini secara praktikal, atau apa sih yang saya ingin lakukan setelah ini? Atau apa yang kira-kira Tuhan ingin saya lakukan melalui pelajaran ini? Silakan. Balik lagi sih ke kereta itu. Kita di pelajaran ini kita dibilang, kita juga didorong untuk mengikuti contoh daftar karakter yang hebat yang ada di Ibrani 11 kalau kita lihat. Sama kita juga nggak mungkin menerima keselamatan itu ke diri kita sendiri. Otomatis kita juga akan mengajak orang lain kan. Artinya jangan kita hanya mengajak orang, yuk kita naik kereta yuk, tapi kita nggak naik. Kita kasih info, yuk kita tujuan ini ke sini, gini, kita akan lewatin ini. Tapi kita nggak naik. Kita udah tahu itu keselamatan, tapi kita nggak ambil. Karena gratisan itu kali ya. Iya, biasanya gratis nggak mau. Tapi kalau aku lihat ini lebih, kalau aku pribadi lebih dapatnya kan kalau sahabat kita sepanjang pelajaran kedua ini dia lebih penekanannya kepada dua ya. Satu bahwa Yesus itu adalah raja, kedua bahwa Yesus itu adalah imam besar. Dan dimana memang secara praktikal untuk dalam kehidupan kita bahwa dia adalah orang yang layak untuk kita sembah. Karena memang kalau mau diilustrasikan, ada satu raja yang memang dalam sejarah Eropa itu satu raja yang memang disukai sama rakyatnya karena dia selalu turun untuk membantu rakyatnya. Belusukan. Belusukan, iya benar. Misalnya belusukan. Dia turun, dia belusukan, dia tinggalkan status dia raja, dia tinggalkan pengawal-pengawalnya, dia belusukan, dia bantuin warga-warganya. Dia bantuin orang-orang yang luka, yang sakit. Kristus juga melakukan hal yang sama, bukan? Dia raja kita, tapi dia mau turun bantu kita. Lalu yang kedua, saat yang bersama juga dia adalah imam besar kita. Tanpa dia, kita nggak bisa komunikasi dengan Allah. Sekarang kan yang jadi pertanyaannya kurang ajar namanya, kalau kita menganggap remeh dua hal ini gitu loh. Nah, satu aplikasinya untuk apa yang untuk saya pribadi bahwa jangan pernah anggap remeh yang sudah diberikan secara gratis itu. Jangan pernah anggap remeh. Ya caranya bagaimana? Hormati dia sebagai raja kita, hormati dia juga sebagai imam besar kita. Jangan pernah takut untuk datang kepada Allah karena kita punya Yesus. Gratis tapi bukan murahan ya. Gratis tapi bukan murah. Mahal ini. Betul, benar. Terlalu mahal ini sebenarnya. Peluk. Oke. Bagi saya ini kitab Ibrani adalah sebuah Injil ya. Ibrani ini berbicara mengenai bahasa yang digunakan di sini, bahasa-bahasa Ka'bah. Ya kan? Ujung ke ujung Ibrani berbicara mengenai apa yang terjadi Ka'bah. Ka'bah itu adalah sebuah Injil, dan umat Tuhan kita ini diberikan suatu kabaran yang baik melalui Ka'bah ini, menggambarkan siapa Yesus itu, bahwa dia bukan hanya tadi domba, tapi dia juga imam besar kita, dan dialah yang akan duduk, ya ayat hafalan kita ini, duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, Ibrani 8 ayat 1. Kalau kita bicara mengenai duduk di tahta, siapa dia kalau bukan dia raja? Ini bukan hanya tahta sebagai raja saja, tapi tahta yang maha besar. Siapa itu yang maha besar? Allah. Kalau orang bertanya, Yesus siapa?
Dia duduk di tahta yang maha besar, jadi Allah lah. Iya. Jadi ini gambaran yang harus kita dapatkan dari ini, bahwa kita harus terima dia. Dia adalah anak domba Allah, dialah Allah itu sendiri, Raja kita. Nah, pertanyaan yang tadi saya balik kepada itu, mudah kita untuk menganggap dia sebagai juru selamat ya, domba yang menyelamatkan kita. Sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa dia itu Tuhan atas kehidupan kita, sehingga dia yang nyuruh kita, Edmund, kamu harus begini, kamu harus begini. Raja itu kan menyuruh, memberikan hukum bagi kita. Ya kan, 10 hukum itu diberikan nama kita. Susah kita mau lakukan itu. Kenapa? Karena kita sukanya, kalau saya susah Tuhan, tolong saya. Kayak ATM kita buat Tuhan itu. Nah, tapi kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, aduh Tuhan jangan dulu lah Tuhan. Saya masih senang dengan hidup saya. Jadi pelajaran bagi saya adalah hidupkan bahwa dia bukan hanya juru selamat, tapi dia juga adalah Tuhan atas kehidupan kita. Oke. Iya. Kita ada juga menyentuh tentang, tapi saya hubungkan dengan pelajaran kita yang kemarin ya, mengenai zaman akhir di pelajaran yang lalu, pekan lalu. Kita tahu bahwa orang Israel sudah hampir mau sampai ini. Tapi banyak kemudian mereka yang undur. Padahal satu step lagi. Only one step. Nah, dalam pelajaran ini kita sedang melihat dalam kacamata century, kan ini final work dari Yesus kan. Dia sudah ada di bilik yang maha suci, bahkan ada di tahta. Ini sebentar lagi mau keluar nih. Keluar berarti kan selesai. Keluar dia dari bait suci, masuk ke pelataran, itu kan berarti kedatangan yang kali kedua. Nah itu schedule-nya. Jadi ngapain lagi kita yang mesti risau ya? Ini sebentar lagi loh. Lalu tiba-tiba ada orang give up. Aduh, sayang sekali ya. Sayang sekali. Kita yang paling menderita kalau begitu ya. Sudah siksa misalnya di dunia. Penderitaan dan segala macam oleh karena kebenaran. Lalu nggak masuk surga. Nggak masuk TV lagi, contohnya kan. Jadi itu dahsyat ya. Jadi oleh karena itu bagi saya pelajaran ini kiranya bisa memotivasi kita. Kita sebentar lagi. Tapi jangan pakai schedule kita ya. Ini divine schedule ya. Jadi timetable yang perlu kita pakai adalah timetable dia. Dia sekarang sudah pada kulminasi tugas dia di century. Ntar lagi dia masuk ke bumi lagi kembali untuk jemput kita. Lalu apa menjadi respons kita? Bersedia ya. Tetap bertahan, sabar, ipomoni kembali yang kemarin ya, big word ya. Ipomoni, bersabar, dia mau datang. Makasih. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih semua narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih seluruh pemirsa pelajar Alkitab diskusi Sekolah Sahabat. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.